ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang tak terhingga, terkhusus nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah taala mudahkan kita untuk talabul ilmi, yang merupakan amalan yang paling agung, yang merupakan di antara amalan yang paling agung di saat-saat ini. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan uswah kita, tauladan kita yang harus kita ikuti. Bahkan tanpa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita amalkan ini akan tertolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in. Kita meneruskan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jadi pada pertemuan yang lalu kita terakhir idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada malam hari ini masuk pada wa'lam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, pahamilah, annal ummata, sesungguhnya manusia semuanya seandainya ijtama'at, mereka sepakat ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, dan lam yanfa'uka, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepada kamu illa bi syai'in qad katabahu Allah, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali manfaat tersebut memang Allah taala tetapkan, memang Allah taala takdirkan. Sebaliknya jika mereka bersepakat
untuk memberikan bahaya, madarat padamu dengan suatu bahaya, tidaklah mereka mampu melakukan itu, melainkan bahaya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sementara al-aqlam, pena sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, catatan takdir sudah kering. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana merupakan rukun iman. Di antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Termasuk rukun iman. Yang mana rukun iman ini wajib diimani. Jadi fardul iman bil qadar. Wajib mengimani dengan takdir. Bahkan jika seorang tidak beriman dengan takdir, maka amalannya akan sia-sia. Amalannya akan habis. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dan yang lainnya tentang kisah Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman, jadi Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Keduanya ketika mendapati suatu kaum yang mereka kaum tersebut ini keliru dalam masalah takdir, maka keduanya haji atau umroh mencari sahabat untuk menanyakan perihal tersebut. Maka Allah Ta'ala beri taufik bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka keduanya mengatakan, innahu qad dhahara lana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma yas'umuna annahu la qadara wa anal amra unufun. Maka laporan kepada Abdullah bin Umar, sungguh nampak manusia di daerah kami atau di daerah kita ini yang yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an sebagaimana umumnya kaum muslimin. Dan mereka pencari ilmu. Tapi mereka yas'umun, mereka menyangka bahasanya alla qadara, tidak ada takdir. Wa anal amra unuf, bahasanya perkara yang terjadi itu suatu yang baru, bukan karena takdir. Allah Ta'ala tahunya ketika sudah terjadi. Maka Abdullah bin Umar ketika mendengar laporan tersebut, beliau mengatakan, idza laqita ulaika atau idza laqitu ulaika fa'ahbirhum. Jika aku bertemu atau idza laqita ulaika fa'ahbirhum, jika engkau bertemu mereka, kabarilah kepada mereka, anni minhum bari, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, wa inni wa annahum minni bura'a, dan mereka juga berlepas diri dariku. Waladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar ini bersumpah, lau anna di ahadihim misla uhudin dhahaban, seandainya salah satu di antara mereka ini mempunyai harta misla uhudin dhahaban, sebesar gunung Uhud berupa emas, fa'anfaqahu fi sabilillah, kemudian mereka menginfakkan gunung emas Uhud sebesar Uhud tadi, mereka infakkan di jalan Allah, maka bilahullah minhu hatta yu'mina bil qadar. Maka apa? Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman dengan takdir. Di sini walaupun sebesar gunung
Uhud berupa emas diinfakkan di jalan Allah Ta'ala, ini amalannya tidak diterima. Sampai dia beriman dengan takdir. Maka ini wajibnya beriman dengan takdir. Bahkan apa? Akan hapus amalannya ketika ia tidak mengimani takdir. Dan bahkan di sisi lain, seorang ini tidak akan mendapatkan manisnya iman. Tidak akan mendapatkan nikmatnya iman sampai dia beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan takdir. Sebenarnya Ubadah bin Samit ini ketika berwasiat kepada anak-anaknya, dia mengatakan, ya bunayya lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya bunayya, wahai anak-anakku, lan tajida ta'mal iman, tidak akan engkau mendapatkan manisnya iman sampai engkau mengetahui bahasanya apa yang menimpamu ini lam yakun li, tidak akan meleset. Apa yang menjadi takdirmu tidak akan meleset. Dan apa yang bukan takdirmu lam yakun li yusibak, tidak akan mengenai dirimu. Kemudian sampai itu Rasulullah SAW yaqul, inna awwala ma khalaqahu al-qalam wa qala lahu uktub. Yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan uktub, tulislah. Maka qalam bertanya, Rabbi madza aktub? Rabbu, apa yang akan aku tulis? Qal uktub maqadira kulli syai'. Maka tulislah semua takdir hatta takum masa, sampai hari kiamat. Ya bunayya sami'tu Rasulullah SAW, wahai anakku, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati bukan di atas meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, maka falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Ini apa? Merupakan kewajiban kita beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bagaimana kita mengimani takdir, yaitu bagaimana? Apa yang menimpamu pasti tidak akan meleset. Dan apa yang bukan takdirmu pasti tidak menimpamu. Ini cara apa? Mengimani takdir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena ini sudah diangkat. Kemudian wa jaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Ini adalah kinayah, ungkapan tentang apa? Biasanya takdir sudah tertulis jauh. Jadi takdir sudah tertulis. Dan ini adalah ahsanul kinayat wa balaghiha, ungkapan yang paling bagus. Jadi rufi'atil aqlam, pena diangkat, kemudian lembaran sudah kering. Ini menggambarkan atau mengisyaratkan bahasanya takdir sudah tertulis jauh-jauh sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa dari musibah, fil ardi, di bumi,
wala fi anfusikum, atau di diri kalian, illa fi kitabin, kecuali sudah ditetapkan dalam kitab, catatan takdir. Min qabli an nabraha, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir dari syarat. Jadi hikmah atas ujian takdir itu apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa apa yang luput atas kalian. Karena semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu, dan supaya kalian tidak berbangga sehingga menyombongkan diri apa yang Allah taala berikan. Kenapa? Seorang muslim mensikapi ujian takdir baina as-sabr wa baina asyukur. Mensikapinya antara sabar dan syukur. Ketika dia mendapatkan musibah yang mungkin tidak mengenakan, maka apa? Kuncinya apa? Sabar. Sehingga dia tidak putus asa. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia mendapatkan takdir yang mungkin enak, maka dia harus syukur. Supaya dia apa? Tidak sombong, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing antara sabar dan syukur ini baik bagi seorang mukmin. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ditegaskan dengan tegas bahwa Allah SWT kataba maqadir al-khalaiq. Allah Ta'ala menulis, mencatat takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Makanya inayah yang diungkapkan Nabi SAW, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa jaffatis suhuf. Dan sahabat ini ada yang bertanya, ya Rasulullah, bimal amal yaum, apakah yang kita amalkan ini suatu yang terjadi sekarang, afima jafatil aklam, atau suatu yang sudah tercatat? Qal la bal fima jafati bil aklam. Bahkan yang kita amalkan, yang kita kerjakan, musibah ataupun nikmat, ini sudah tercatat. Sudah tercatat sebagai takdir. Qal fa fimal amal. Kenapa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu wa kullun muyassarun bima khuliqa. Maka beramalah, karena semua akan dimudahkan apa yang ia dicipta, dalam kebaikan atau kejelekan. Ilmu Allah ini apa? Sangat luas, meliputi segala sesuatu. Akal kita apa? Ini tidak bisa atau tidak mampu mengolek satu persatu dari apa yang Allah Ta'ala takdirkan atau apa yang Allah Ta'ala tulis dari takdir. Jadi wa'lam anal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah sesungguhnya manusia seandainya semuanya ini bersepakat untuk memberi manfaat padamu dengan sesuatu, maka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan apabila mereka bersepakat atas suatu mudarat padamu, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas kamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan tentang hadis ini sebenarnya dalam ayat yang lain, qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
Maka katakan, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa kami dari orang-orang yang tersiar terbunuh atau terkena luka, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Jadi ini kisah orang-orang munafik yang mereka enggan untuk ikut perang Tabuk. Beralasan apa? Karena orang-orang Romawi ini cantik-cantik. Khawatir apa? Tergoda dengan mereka. Ini alasan saja. Orang-orang munafik alasan alasan saja. Maka Nabi Sallam sudah menyampaikan kepada mereka, "Qul la yusibana illa ma kataballahu." Kata Nabi Muhammad kepada mereka, tidaklah menimpa kami dari para sahabat yang terbunuh atau kena luka kecuali kataballahu lana, itu sudah catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang lain, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ini tentang kisah kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Ini ada orang yang imannya kuat, bagus, dan ada orang yang imannya lemah. Sehingga orang-orang yang imannya lemah ini mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kata mereka, orang-orang yang imannya lemah, seandainya kami punya usulan, boleh ikut campur dalam perang Uhud tentang strategi dan lain sebagainya, ma qutilna hahuna, kami tidak akan dikalahkan. Maka Nabi SAW diperintah oleh Allah Ta'ala, qul lau kuntum fi buyutikum, katakan wahai Muhammad, seandainya kalian fi buyutikum, di rumah kalian, kalau takdir sudah ditakdirkan mati, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, tentu pasti yang di rumah akan keluar menuju tempat kematian. Ini kalau sudah takdir. Ini terjadi di apa? Di kehidupan kita. Kadang-kadang kita apa? Menyesali sesuatu yang terjadi. Supaya terasa metu mendak apa? Ketabrak, meninggal. Ini sudah disebut dalam ayat Allah Ta'ala. Ini alasan orang-orang yang imannya lemah. Kalau seandainya Allah menetapkan takdir, tentunya walaupun di rumah, ini akan apa? Mendatangi tempat dia mati. Ini sudah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini jadi kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam sampai akhir. Ini inti daripada wasiat Nabi Muhammad SAW ini dalam potongan hadis ini. Jadi apa? Wa'lam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya seandainya manusia semuanya bersepakat untuk memberi manfaat, tidak mungkin bisa kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebaliknya, tidak akan bisa mereka memberi madarat kecuali yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini kunci wasiat ini dalam poin potongan hadis ini. Kenapa? Karena seorang hamba ketika dia paham, tahu, tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan, entah itu yang baik, yang buruk, manfaat, atau madarat, maka apa? Harus konsekuensinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Konsekuensinya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua di tangan Allah taala, maka konsekuensinya ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyendirikan Allah taala dalam ketaatan, menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahui Allah taala la yanfa wa la yadur wa la yuti wa la yamna ghairullah. Selain Allah tidak bisa memberi, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga mengharuskan apa? Mengesahkan Allah taala dalam al-khauf, takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam apapun, kalau dia yakin. Yang memberi madarat hanya Allah taala. Yang mendatangkan bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ya seharusnya apa? Ifraduhu bil khauf. Ya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap juga hanya kepada Allah taala. Cinta, memohon dan yang lainnya. Dan ini berbeda dengan keadaan orang-orang musyrikin yang Allah taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Kenapa mereka? Karena mereka ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu syiriknya ini lebih akhaf, lebih ringan, lebih ringan. Sementara di zaman ini ada, di zaman kita ini syiriknya lebih berat. Kenapa? Karena orang-orang awalin ini mereka ketika syada'id, ketika posisi sangat terdesak, mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika raha sudah hilang dari kesulitan, mereka kembali kepada kesyirikan. Ini syiriknya orang-orang terdahulu. Kalau syiriknya orang-orang sekarang, ketika sulit posisi terdesak, mereka berdoanya kepada siapa? Datangnya kemana? Tentu apa? Mereka bukan kepada Allah Ta'ala. Mereka datang ke orang-orang yang mereka agungkan dari kalangan aulia atau yang lainnya. Ketika sudah posisi tidak sulit, tetap mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan mengetahui takdir semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim, seorang mukmin ini harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini ada dua derajat. Jadi seorang mukmin kita ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hal musibah, suatu yang tidak mengenakan, ini ada dua perkara. Yang pertama, ayyardha bidzalika. Yang pertama, ketika seorang mendapatkan ujian, musibah, ini makamnya ayyardha, dia ridho, dia ridho. Wa hadhihi darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Maka derajat yang pertama ini derajat yang aliyah, yang tinggi sekali, yang sangat tinggi. Jadi orang kalau diuji oleh Allah SWT ini bisa ridho sedikit atau banyak? Tentunya
pada makom yang pertama ini qalil, sedikit. Sehingga apa? Ini darajah aliyah rafi'ah. Derajah yang tinggi. Ketika dapat musibah, dia bisa ridho. Allah Ta'ala menyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah itu menimpa pada seorang illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan tunjuki hatinya. Maka ditafsirkan oleh Alqamah, hiyal musibah tusibur rajul faya'lamu annaha min indillah fayusallimu lahu laha wa yarda. Kata Alqamah, dia al-musibah. Ayat ini berkaitan dengan musibah yang menimpa seorang. Faya'lam, dia tahu, paham, annaha min indillah, bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayusallimu laha, dia menerima musibah tersebut, wa yarda, dan dia ridho. Ini derajat yang tinggi, bisa ridho. Karena tidak bisa semua orang ridho. Bahkan sering kita jumpai apa? Keluh kesah. Enggak adil Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak itu. Kita jumpai di masyarakat kita. Jadi innallah idza haba qauman ibtalahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ketika mencintai kauman, satu kaum, ibtalahum, Allah taala uji. Faman radiya falahu ridha. Jika dia ridha dengan ujian, maka Allah pun ridha. Waman sahita falahu suhat. Barang siapa yang diuji kemudian marah, bahkan menuduh Allah tidak adil, maka Allah pun murka. Dan doa Nabi SAW ini yang beliau sering lantunkan, as'alukar ridha ba'dal qada. Saya memohon kepadamu ya Allah ar-ridha, keridhaan ketika mendapatkan musibah ba'dal qada, setelah qada yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi Nabi saja, ini seorang Nabi, ini juga sama seperti kita, kadang dapat ujian, ya kan? Kadang dapat nikmat. Bahkan tadi disebutkan apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah Ta'ala uji. Maka ketika dapat derajat yang pertama, ya ridho, ini derajat yang paling agung. Kemudian ada wasiat singkat dari Nabi kita Muhammad SAW, la tattahimillah fi qada'i. Jangan engkau menuduh Allah berkaitan dengan qada'nya. Jangan engkau menuduh Allah Taala fi qada'i, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Taala tentukan ini memang baik untuk hambanya. Jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan Allah Taala tidak adil. Maka orang yang menghadapi musibah kemudian dia ridha, ini adalah suatu kebahagiaan. Aisyuhu kulu finaimin wa sururin. Kalau dia ridha mendapat apa? Mendapati ujian, maka hidupnya dia penuh dengan nikmat dan kebahagiaan.
Karena Allah Ta'ala menyatakan man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Qala ba'du salaf al-hayat thayyibah hiya ridha wal qanaah. Jadi man amila salihan, barang siapa yang beramal amalan yang saleh, min dzakarin, entah itu laki-laki au unta atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, dia yakin, fala nuhyiyannahu, maka pasti kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, al hayah thayyibah dalam ayat tadi ia ar-ridha wal qanaah. Jadi ridha dan qanaah. Jadi apa? Kehidupan yang baik bukan ukurannya apa? Materi saja. Ya. Jadi ketika seorang beramal soleh, laki perempuan, dia beriman, jangan kita apa? Oh, kita sudah beramal capek-capek, mana bahwa balas dari Allah, kan begitu jawaban. Jadi kita beramal itu yakin Allah akan membalasnya, dan Allah pasti memberi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan apa? Harus dunia yang banyak. Tapi salaf menafsirkan adalah ar-ridho wal qanaah. Dia ridho atas apa yang Allah Ta'ala takdirkan, entah yang baik ataupun yang buruk, dia ridho. Justru hatinya akan tenang. Ya kan? Hatinya akan tenang. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang susah, itu kayak enjoy saja ya. Tentunya dia beriman, ya kan? Kenapa? Karena Allah Ta'ala beri rezeki ridho dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan, akan ringan. Tapi orang yang bergelimang dengan harta, mungkin hartanya berapa M, berapa meter itu ya, sampai dan lain sebagainya, itu banyak keluh kesah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak beri rezeki ridho dan qanaah. Maka ridho itu suatu yang sangat utama yang harus kita cari. Kemudian kalau Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahi al-azam wa jannatut dunya wa mustaraqul abidin. Kemudian Abdul Wahid bin Zaid, dia mengatakan ar-ridha, ridha babullah al-azam, pintu Allah yang agung. Wa jannatut dunya wa mustaraqul abidin, dan surganya dunia. Surganya dunia. Wa mustaraqul abidin, dan istirahatnya hamba-hamba Allah yang taat. Yang taat. Makanya Pak, para ulama ini ketika diberi rezeki ilmu, ini mereka bersyukur walaupun mungkin kehidupannya biasa. Kalau seandainya para muluk, para raja tahu nikmatnya ilmu, sajadaluna, justru mereka kan apa? Memarahi kami mengambil rezeki tersebut. Jadi surganya dunia dan ketenangan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang taat. Itu ridho. Maka ahlul ridho, orang-orang yang punya keridhaan terhadap apa saja yang Allah Ta'ala tentukan, baik ataupun buruk, ini mereka yulahadun. Kenapa mereka bisa ridho? Karena mereka kadang mengangan-angan hikmah al-mubtali, hikmah yang menguji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bisa ridho Pak, kangen-kangen hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khairatuhu, dan kebaikan Allah Ta'ala li abdi wadaham, hambanya fil bala'i, berkaitan dengan musibah.
Jadi bisa ngangen-ngangen. Oh, diberi musibah seperti ini. Oh, ini Allah Ta'ala maha agung terhadap ketentuannya. Dia angan-angan. Akhirnya apa? Dia bisa ridho. Itu ahli ridho. Bukan langsung apa diberi cobaan langsung mencela Allah Ta'ala. Allah tidak adil. Atau bahkan apa? Yang dikocok tonggo. Wah, tonggonya duwe-duwe ini. Itu apa? Gak ridho. Dan kadang-kadang mereka ahli ridho, orang yang diberi musibah bisa ridho. Ini mengangan tentang thawab ridho, pahala ridho bil qada, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengangan, oh, musibah ini punya hikmah besar, pahala besar. Akhirnya apa? Yusihib alamal magdibihi. Sehingga apa? Rasa sakit, rasa kecewa mungkin ini terlupakan. Kenapa? Mengangan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang-orang yang ridho dengan ujian ini mereka mengangan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia larut dalam masuk dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tauhidnya apa? Kuat. Dia bisa meresapi dari nama-nama Allah taala, sifat-sifat Allah taala. Sehingga ujian yang diberikan kepada dia, karena dia larut dengan keagungan Allah taala, ujiannya seperti hal yang biasa, suatu yang biasa, tidak suatu beban, tidak suatu apa? Penghinaan. Ini dalam surah Al-Fajr. Apa surah Al-Fajr? Kalau dia diberi nikmat, setelah dia katanya apa? Akroman. Dia dimuliakan. Kalau dia dapat kesempitan, dia merasa dihinakan. Ini umumnya manusia, bukan ahlul ridho. Kalau ahlul ridho, dia dapat musibah, dia mengangan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rubbama taladadu bima asabahum bimulahadatihim suduruhu an habibihim. Bahkan ya kan, terkadang ahlul ridho ketika ia dapat musibah ini taladadu. Mereka justru apa? Menikmati dengan musibah tersebut. Kenapa? Karena dia tahu suduruhu an habibi. Musibah itu datangnya dari siapa? Dari kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makam ini tidak dimiliki kecuali qawasu ahli ilmi wal ma'rifah wal mahabbah. Jadi diuji dengan sesuatu yang umumnya manusia itu tidak mengenakkan. Tapi dia justru apa? Merasa nikmat dengan ujian tersebut. Kenapa? Dia sadar ujiannya dari kekasihnya, dari orang yang dicintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makom yang pertama, yaitu apa? Menghadapi musibah Allah taala adalah ar-ridho. Kemudian yang kedua, ayasbiru alal bala. Dia menghadapi musibah, ayasbiru alal bala. Dia sabar. Kalau yang pertama bisa sabar plus ridho. Yang kedua, ini dia sabar saja senjatanya. Wahadi liman lam yastati ar-ridho bil qada. Jenis yang kedua, manusia yang tidak bisa ridho. Bisanya sabar dengan apa? Dengan musibah. Faridho fadlun mandubun ilaihi mustahabun wa sabru wajibun alal mu'min hatmun wa bi sabri khairun yasir. Ridho itu suatu keutamaan. Suatu keutamaan. Sedangkan sabar ini wajibun.
'alal mu'mini hatmun. Sabar itu harus. Kalau seorang diuji musibah, kalau dia sabar apa? Dosa, ya kan? Kalau nggak sabar dosa. Diuji musibah mengatakan Allah tidak adil. Dosa enggak? Dosa besar. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sabar, ini derajat yang kedua. Dan sabar pun, ya kan? Ini keutamanya sangat besar. Karena Allah Ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala yang membalas orang-orang yang sabar ini tanpa batas. Apalagi orang yang bisa plus ridho. Maka apa? Suatu derajat yang tinggi. Makanya ketika dapat ujian ahlu ridho, pada titik yang paling tinggi bisa merasakan musibah itu satu kenikmatan. Karena sudah sabar itu pahalanya besar, tambah ridho. Atau ayat yang lain, wabashiril ladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, ar-ridha azizun walakin as-sabru muawwalul mu'min. Ar-ridha azizun. Orang yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala azizun. Apa? Qalilun, sedikit. Makanya apa? Orang-orang tertentu. Kemudian walakin as-sabru muawwalul mu'min. Tapi sabar ini adalah pegangan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu minimal benteng terakhir apa? Ketika dapat ujian harus sabar. Kalau tingkatan atasnya lagi, ini dia ridho. Dia ridho. Ada bedanya antara ridho dan sabar. Kalau sabar, ini menahan jiwa untuk marah terhadap ujian yang Allah Ta'ala berikan. Dan apa? Berharap ujian tersebut cepat hilang. Itu orang sabar. Kemudian ridho, ini hatinya memang lapang. Tidak ada ujian, hatinya lapang dengan qada Allah Ta'ala dan tidak berharap ujian tersebut segera hilang. Kalau kita mungkin derajat kita Pak, kalau dapat ujian mudah-mudahan cepat hilang. Jadi Pak, tingkatan kita masih mungkin apa? Tingkatan yang kedua. Ayo, tingkatan yang pertama, yang ahlu ridho, dapat ujian apa? Tidak berharap segera hilang ujiannya. Ini memang ya mukmin sejati kan. Ahli tauhid, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya dengan baik. Ini di waktu 7:30 karena mau ada acara, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.